Kalau kamu memecahkan masalah dengan cara-caramu, dengan cara-cara lamamu, di mana cara-cara lamamu itu menghadirkan persoalan bagimu, maka selamanya kamu tidak akan bisa memecahkan masalah. Jim tersentak dengan itu, karena ternyata dia selama ini pakai pikiran lamanya, bahwa dia goblok, dia nggak bisa baca, dan seterusnya, dan dia tidak pernah mencoba kemungkinan lain. Akhirnya Jim kemudian berpikir, sebenarnya apa sih persoalanku? Oh, persoalanku itu berarti nggak bisa baca. Oh, persoalanku itu memori otaknya rusak. Berarti aku harus apa? Alih-alih menghafalkan, alih-alih membaca, Jim kemudian mencoba membaca bagaimana cara kerja otak bekerja. Jadi dia itu baca buku tentang cara kerja otak, dia baca buku tentang psikologi manusia, dia baca buku tentang diri seorang manusia, agar dia itu bisa menggali kelemahan dirinya itu apa, lalu dia mau keluar dari persoalan kelemahan dirinya itu. Dari membaca itu, Jim akhirnya senang sekali, yang tadinya nggak suka baca, dia bisa baca berjam-jam di perpustakaan, dan dia bisa membeli buku, kemudian kerjanya itu baca buku psikologi, baca buku tentang cara kerja otak dan seterusnya. Akhirnya Jim sekarang jadi motivator paling top di dunia. Bahkan Jim itu sudah memotivasi, dia ketemu Bill Gates, dia ketemu Bill Clinton, dia ketemu Obama, dia ketemu Oprah Winfrey, yang tadinya pada saat itu dia itu dianggap orang yang goblok dan tinggal kelas. Akhirnya dia bisa menyelesaikan dengan cara-cara yang berbeda. Nah, ini high level creativity itu orang-orang seperti ini. Nah, kalau Anda misalnya lulusan SMK mungkin dianggap tidak secerah lulusan S1 sarjana, Anda coba untuk menemukan cara-cara yang berbeda. Orang SMK itu berarti apa? Berarti tidak ada tuntutan untuk kerja misalnya level tinggi. Berarti kalau gitu saya gimana caranya bisa kerja level tinggi tetapi dengan suasana tidak tertuntut. Akhirnya jangan-jangan Anda bisa menghasilkan produk yang melebihi lulusan sarjana. Nah, kalau seperti itu justru malah Anda akan dipakai oleh banyak orang. Bukan sarjananya yang dipakai, tapi produk Anda yang dipakai. Itu creativity itu seperti itu. Nah, cara untuk menjadi orang kreatif itu ada 4. 1, menunda kesimpulan. Jadi Anda itu kalau nggak berhasil jangan cemas. Jangan juga ego untuk segera menyelesaikan. Selalu menarik kesimpulan, jangan menarik kesimpulan terlalu dini, tetapi lihat dunia dengan perspektif yang beragam. Einstein itu untuk menemukan teori relativitas, itu dia itu mencoba beribu-ribu kali percobaan. Bahkan Thomas Alva Edison yang penemu listrik itu, bola listrik lampu pijar itu, dia mencoba yang ke1000 kali, yang hanya 1 yang berhasil. Jadi dia mencoba untuk melihat berbagai macam perspektif untuk tidak menarik kesimpulan terlalu cepat. Shakespeare juga begitu. Yang kedua, berpikirlah seperti outsider, berpikir berbeda dari kebanyakan. Jadi gini, kalau misalnya ini Google itu tuh 2 orang penemu pendiri Google itu bukan pebisnis, tapi dia bantu membuat bisnis Google yang paling besar di dunia, yang itu tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Padahal dia bukan pebisnis. Kenapa kok orang outsider itu terkadang punya kesuksesan lebih dibandingkan orang dalam? Ini misal, saya itu saya di lulusan teknik elektro, ngajar di elektro, tapi saya malah ngurusi sekolah. Punya gerakan sekolah menyenangkan. Kan harusnya orang IKIP yang punya gerakan itu. Karena orang IKIP itu kerja di dunia pendidikan. Tapi terkadang orang yang tidak bekerja di dunianya itu punya sudut pandang yang berbeda dan tidak terjebak pada pola-pola pikir lama yang ada di dalam dunia itu. Terkadang kalau di dalam dunia itu tuh sudah ada pola pikir lama yang membelenggu kita dan membebani kita. Nah, orang yang berpikir secara outsider terkadang memiliki dimensi ilmu yang justru bisa mengkoneksikan sudut pandang yang tidak biasa dari orang-orang yang sudah terbiasa di dalam situ. Itu biasanya begitu itu. Dan banyak, Soekarno itu presiden tapi
tidak kuliah di Sospol. Dia kuliah sebagai teknik sipil di ITB. Habibie jadi presiden, harusnya kan politisi itu kuliah di Sospol, tapi dia teknik elektro, teknik penerbangan malahan. Banyak orang yang kerja yang disiplin ilmunya dari luar, tetapi justru lebih sukses terkadang ketika masuk ke disiplin ilmu yang lain. Dan bahkan Ki Hajar Dewantoro itu tadinya bukan guru tapi dokter, tetapi kemudian menciptakan taman siswa misalnya. Nah, banyak ilmuwan seperti ini. Yang ketiga, gunakan aktif imajinasi. Imajinasi itu bukan hanya bermimpi ya, atau berhayal, berangan-angan. Tapi imajinasi itu adalah pikiran liar dan bebas untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan dan pengalaman yang ada itu divisualisasikan secara praktis untuk jadi solusi. Jadi harus ada praktisnya. Jadi kalau imajinasi tok, angan-angan tok, tetapi tidak dilukiskan imajinasi angan-angan itu, kemudian tidak menjadi lukisan yang bermanfaat, lukisan yang berbunyi, bercerita, ya itu cuma angan-angan kayak orang mimpi. Tapi harus dipraktekkan, diuji cobakan, sehingga kemudian akan menghasilkan produk yang lebih efisien dan efektif. Contohnya Henry Ford. Dulu di tanggal 1 Desember 1913, Henry Ford itu kan buat mobil Ford. Mobil Amerika namanya Ford. Itu mobil pertama kali di dunia itu dari Amerika, Ford. Dia itu akan menghasilkan produksi mobil yang akan diproduksi banyak. Tapi Henry Ford itu bingung. Gimana bisa produksi banyak? Satu mobil satu hari aja belum tentu bisa menghasilkan satu mobil. Nah, kalau orang yang butuh mobil itu langsung 100.000, gimana produksi saya? Lalu apa yang dilakukan Henry Ford itu? Setiap hari dia datang ke pabriknya, lalu dia ngeliatin tukang pabrik bekerja, karyawannya. Karyawannya itu bekerja di lantai gitu, 10 orang karyawan ngerjain satu mobil, nanti 10 orang karyawan tuh pindah lagi ngerjain satu mobil berikutnya di tempat yang berbeda dan seterusnya. Lalu Henry Ford mikir, kalau kayak gini ya nggak cepat, gimana ya bisa menghasilkan satu mobil cepat. Akhirnya dia berpikir lama, gimana kalau bukan orangnya yang berpindah, karyawannya yang berpindah. Gimana kalau mobilnya saja yang berpindah, karyawannya tetap di situ sehingga karyawannya itu bisa fokus bekerja di situ dengan cepat. Akhirnya dia menciptakan teori apa yang disebut dengan metodologi assembly line di pabrik-pabrik. Jadi yang berjalan tuh produknya. Orangnya tetap stay di tempat itu, produknya berjalan. Sehingga akhirnya Henry Ford itu bisa menghasilkan inovasi bekerja dari 12 jam ke hanya 1,5 jam memproduksi sebuah mobil. Nah, gara-gara ini assembly line itu dipakai tidak hanya di pabrik mobil, tapi di semua pabrik